Rogo Sukmo saya ada zodiak Gemini yang ada di Jakarta. Seorang wanita berumur 18 tahun. Oh, masih kecil. Anak muda. Yang hidup dengan ibunya, seorang PSK. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, saya Kimacan, yang akan berbagi informasi ramalannya Kimacan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kimacan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir sehat, pangestu, Alhamdulillah. matur nembah nuwun. Penontonipun Pintu Misteri bagaimana? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih selalu bersama dengan Pintu Misteri. Tak luput pun juga terima kasih kami ucapkan untuk saudara-saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat yang turut berpartisipasi bersama dengan Pintu Misteri. Ini saatnya Kimacan akan berbagi doa terbaiknya Kimacan dengan menggunakan Dupa Semesta. Iya. Dupa Semesta, ini medianya Kimacan ya, Rek, ya. Doa terbaik yang akan Kimacan berikan dengan menggunakan Dupa Semesta. Untuk kakak-kakak para penonton Pintu Misteri yang sedang membutuhkan bantuan pertolongan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta ini bermohon kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta dengan bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, sehingga diberikan pertolongan, kemudahan, mukjizat, keberuntungan, dan berlimpah rezeki untuk beberapa hari ke depan. Ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih supportnya selama ini. Terima kasih bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya. Dan juga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaiki lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, dan juga diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya, terima kasih atas kolom komentarnya, dan terima kasih atas share-nya. Kalian orang-orang baik yang Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri.
Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Amin. Doa-doa yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, doa-doa yang baik-baik, akan berbalik-balik kepada kalian. Begitu juga sebaliknya, doa-doa negatif atau doa-doa yang tidak baik, jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah salahkan alam semesta apabila dalam kehidupan kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atas perbuatan kalian. Ya, di kolom komentar Pintu Misteri ini, selain manusia, ada saudara-saudara kita yang tak terlihat dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi untuk di kolom komentar Pintu Misteri. Mereka bekerja untuk meng-like dan untuk mendoakan satu sama lain. Alhamdulillah. Jangan pernah capek jadi orang baik. Alhamdulillah. Ya, kalau kalian tidak menemukan orang baik, jadilah salah satunya. Ya, karena persyaratan untuk Rogo Sukmo itu ada like, comment, dan share gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 12 hari yang lalu. Oh, baru deh. Di sini ada zodiak Gemini yang ada di Jakarta. Oh, je. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Gemini di kota Jakarta. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita berumur 18 tahun, Oh, masih kecil. anak muda, Je. yang hidup dengan ibunya, seorang PSK. Saya penasaran dengan kisah hidup seorang wanita berumur 18 tahun, yang mana dia hidup di lingkungan PSK. Prostitut GG Ya. Je. Mungkin ini salah satu subscriber kita yang Yang muda, paling muda. ya. Yang muda sudah mengikuti Pintu Misteri kurang lebih 1 tahun lebih. Banyak pelajaran-pelajaran yang didapat di sini, ya. Pengen melangkah takut, nggak melangkah tertekan. Ya, dia hidup dengan seorang ibunya yang kemarin masih menjajahkan diri di lingkungan tempat dia tinggal. Lingkungan itu bisa dibilang kampung prostitut gitu. ya, Anjir. kampung prostitut, yang mana Semua warga tahu warga tahu kalau tempat itu ya, gitu. betul. Oke. Dan ini kalangan orang-orang tua, Oh. karena di umur kurang lebih 41-45. Oh, gitu. Je. Iya. Peka anunya nge. Ibunya 41 atau 45 itu umurnya. Dan sampai kemarin masih bekerja seperti itu. Ya, saya tidak menyalahkan pekerjaan apapun. Saya tidak pernah menghakimin pekerjaan apapun, ya. Karena itu pilihan dari manusia, ya. Saya tidak pernah mengejudge pekerjaan kamu haram, tidak. Semua pekerjaan sama. Ya. Di sini kita tidak boleh mengejudge, apalagi menghakimi. Yang berhak menghakimi adalah Tuhan, ya. Tapi di posisi seorang anak perempuan ini, ya, ingin merubah nasib ibunya menjadi lebih baik, ya. Sehingga dia berusaha bagaimana ya supaya ibu saya tidak bekerja Tidak lagi. begitu lagi. Karena dari kecil dia dihidupi dari hasil orang tuanya yang bekerja sebagai PSK. Ya, ya, mau berontak, kasihan ibunya. Nggak diberontak, kasihan juga sama ibunya. Karena mental dari si anak ini, satu, diomongin oleh teman-teman sekolahnya, dan yang kedua diledeki oleh teman-teman lingkungan mainnya. Betul. Yang kuat ya, Dok. Ya, ini salah satu anak Gemini ini diomongin juga oleh tetangga-tangganya. Beribadahnya rajin, ini jilbaban. Alhamdulillah. Iya, jilbaban, ya. Pada saat dihina oleh tetangga-tangganya, udahlah, Lepas aja jilbabnya gitu kayak Geki. orang benar aja. Walah, Seperti biarin itu. ya, Dok. Ada yang bilang juga dia anak haram, Oh, istirahat. ya. Jadi banyak tekanan bagaimana membuat ibunya bisa keluar dari zona itu. Ya. Iya, sempat pada saat sebelum saya Rogo Sukmo itu, malamnya
Tiba-tiba pas mau tidur, dia bilang, "Bu, Ibu nggak capek kerja kayak gini?" "Ya capek sih, Ibu mau apa lagi?" "Bu, boleh ngomong nggak?" "Apa?" Ya, karena ibunya lantang sekali ya. Karena kehidupan kerasnya. Ya, "Bu, bapak saya di mana ya, Bu ya?" "Loh, kenapa? Di umur sekarang baru kamu nanyain bapakmu? Bapakmu udah mati." Ya, gak usah nanyain dari kamu hamil pun. Ya, bapakmu nggak ada batang hidungnya kelihatan, gak usah ngomongin. Terus, "Oh iya deh, Bu." Nah, dari situlah saya rogosuk. Ya, terkadang yang membuat dia sedih itu kan kontrakannya kecil nih. Ya, ibunya mengambil customer atau tamunya itu di dalam itu. Jadi ya, kedengaran sama kedengaran terlihat. Kadang-kadang jadi itu membuat dia mentalnya keganggu. Ya, nanti takutnya ada apa-apa dia berpikiran sampai sana juga. Betul, ya. Betul. Nanti kan kilapnya lelaki. Betul. Ya. Kadang-kadang tuh ada 3 petak itu. Ruang tamu, kamar, dapur. Kadang-kadang pas ada tamu datang, dia sembunyi di dapur sampai selesai. Kalau udah selesai baru keluar. Gitu. Kadang-kadang dia beresin juga kamarnya. Ya. Jadi ya cobaan itu semua orang punya cobaan dengan versi permasalahannya masing-masing. Jadi bagaimana kita menyikapinya, ya. Terus dia bilang, "Kamu dari kecil sampai sekarang, ya uang ini yang bisa menghidupin kamu. Kita bisa makan, kita bisa bayar kontrakan, itu udah bersyukur. Jangan pernah macam-macam berpikir," kata ibunya. "Tapi kan saya pengen, Bu, mau ajak ibu keluar dari tempat ini. Mau kerja apa? Mau kelaparan di jalanan kita." Nah, tapi bagusnya dia punya celengan, punya tabungan, yang mana tabungan itu kadang-kadang dikasih ibunya disimpan tabungannya. Kadang-kadang kalau misalnya ada temennya bawa tugas, dia yang ngerjain. Dari simpan itu tabungan tuh kalau nggak salah dari SMP kelas 1. Oh ya Allah, ini anak pintar. Ditabung, rencana tabungan ini buat dia kuliah rencananya. Tapi dia pikir dengan bentrokan semua. Ya, mau buka warung. Seperti yang cerita Rogo Sukmo, tapi dia takut nggak laku, duitnya habis, nggak ada apa-apa lagi. Itu yang ditakutin. Takut melangkah gitu ya. Takut melangkah karena tidak ada mentor sih itu. Betul ya. Ya itu tadi. Ini mungkin salah satu ya subscriber kita yang dia nonton itu, ini Pintu Misteri. Ya. Akhirnya saya Rogo Sukmo, seorang wanita muda umur 18 tahun, zodiak Gemini. Pada saat itu dia setelah cerita dengan orang tuanya, dia tidur jam berapa ya? Jam 9 atau jam 10, tiba-tiba ibunya tuh nggak kerja. Biasa kan dengan teman-teman yang lainnya benyeng di depan rumah. Oh, di depan rumah, di depan rumah masing-masing. Oh, alah. Jadi tamu itu suka lewat. Ya. Nah, tiba-tiba malam itu nggak kerja. Ibunya nggak kerja. Istirahat, ibu nggak kerja. Enggak, capek ibu. Oh ya sudah. Nah, dari situ dia tidur, terbangun, sholat tahajud dan bermohon. Tek. Itu 12 hari yang lalu sebelum tahun baru. Tanggal 30. Ya, tanggal 30. Terus dia sholat, "Ya Allah, lindungi kami, lindungi ibu saya. Ya Allah, semoga ada jalan terbaik buat saya bisa mengangkat derajat ibu saya, ya Allah." Dia tidur, pakai sejadah itu dia tidur. Ya, dan saya Rogo Sukmo. Pada saat saya Rogo Sukmo, ya, saya tidak pakai topeng. Ya, dia lihat nih, apakah ini papa saya? Kok dia bisa bilang papa? Saya lihat, saya tidak pakai topeng. Oh, bukan. Saya bukan papamu. Siapapun saya yang datang di sini, ya, kau jangan takut. Ada 2 pilihan dalam hidupmu. Kau kuliah, kau buka usaha kecil-kecilan. 2 pilihan ini membuat saya bingung. Kalau saya kuliah, saya pasti hidup saya seperti ini terus.
Dan pada kalau misalnya saya buka usaha, kalau usaha ini maju, akhirnya saya buka pakai topeng lagi, pakai topeng. Ya Allah Ki Macan gitu. Anak itu, ya Allah Ki Macan, anaknya lugu sekali Macan. Ya Allah Ki Macan, baru lihat wajah Ki Macan, shoot. Siap, kita titik fokus ya. Menurut Ki Macan, apa yang harus saya lakukan untuk mengangkat derajat orang tua saya? Saya ingin mengajak orang tua saya lebih baik lagi. Betul, amin. Ya. Anak Ya. berbakti. Ya. Kamu bongkarlah celenganmu. Aja. Ya. Kamu buat makanan Makanan untuk sarapan pagi hari pagi di depan saja. aja. Ya. Tapi apa laku, jangan pernah takut. Setiap niat baik pasti akan mendapatkan kebaikan. Amin. Baik Ki Macan. Saya akan coba. Aja. Nah, dan akhirnya setelah besok tahun baru, Tahun baru. Oh, ibunya kerja. kerja. Ya, ibunya kerja sampai dapat 2 tamu. Oh, 2 tahun aja. Ya. Pada saat itu pas malam tahun baru, Aja. dia ikutin arahan saya Aja. untuk berdoa di malam tahun baru. Ya, tapi caranya itu tadi. Dia berdoa di dapur Aja. karena Ibunya ada tamu Wah. di ruang tengah. Oh, alah aja. Ya. Di balik desahan tersebut, anak itu benar-benar meneteskan air mata di malam tahun baru. Orang tar. Ya Allah, semoga di tahun 2025 ini saya bisa mengangkat derajat orang tua saya. Ya Allah, selamatkan orang tua saya. Amin. Ya, setelah itu, ya, pas pada saat udah selesai, ibunya bekerja, si tamunya ini ke toilet, ngelihat dia lagi sholat, kaget. Oh, ada. Marah-marahlah ibunya ini. Lagian kamu, ibu lagi kerja juga, kenapa ada di dalam? Iya Bu, saya mau keluar, ibu udah lagi kerja, kata dia. Ya, marah-marah. Kok bisa sih ada anak kamu di sini? Berarti dilihat dong tadi. Enggak Pak. Enggak Bang. Enggak banyak. Dia sholat di sana. Oh iya. Oh selesai mau ke toilet. Gitu. Oh, alah. Akhirnya dia keluar. Aja. Dia duduk di depan teras. Aja. Ya Allah, 2025 saya harus bisa bangkit. Dan akhirnya setelah tamunya itu pulang, dan dia bilang sama ibunya, Bu, kayaknya tabungan aku dipecah aja ya. Buat apa? Ini kamu mau kuliah nanti? Enggak, saya nggak mau kuliah. Saya mau buka warung depan, pakai meja, mau jual nasi uduk ya Bu. Kamu bisa Bu, bisa. Pakai uang ini aja, ada 3.700.000. Oh, alah aja. 3.300.000 dihitung oleh ibunya. Hitung ibunya, Bu, doain ya Bu ya. Mungkin besok saya buat persiapannya, besoknya lagi aku buat buku bumbunya, dan di tanggal 3-nya kita jualan ya Bu. Oh iya, ya udah kamu jualan lah. Kalau ibu sementara masih panggil tamu-tamu. Oh iya, semangatnya dia 3.700.000 selama SMP sampai SMA. 3.700.000. Dia beli alat-alatnya Mas Syawir. Hari keduanya dia beli bumbu-bumbu sama apa? Peralatan ya. Hari ketiga dia buka jam 5 subuh. Jam 5 subuh. Jam 5 subuh dia buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini langkah terbaik saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ki Macan bantu Ki Macan. Anak kecil umur 18 tahun berjualan depan rumah ya. Dan alhamdulillah Rapi gimana? dan akhirnya jam 7:30 ibunya penasaran. Kak, laku Bu. Bantuin deh, dibantuin ibunya. Ini udah berjalan kurang lebih seminggu lebih ya. Seminggu. Dan ibunya sudah berhenti. Alhamdulillah. Ibunya sudah berhenti. Akhirnya ke pasar bareng-bareng anak ibunya. Amin. Setiap pagi ibunya bantuin sampai jam 10:30. Dan tamu-tamu langganannya dia dialihkan ke teman-temannya. Dan teman-temannya itu tadi, enak ya kamu punya anak yang bisa membantu. Ya, itu tadi Gemini ya, semoga di tahun 2025 ini
kamu jauh lebih baik. Amin. Kamu bisa mengangkat derajat ibumu. Amin. Kamu bisa keluar dari zona-zona yang menurutmu nggak bagus. Amin, ya Ya, Allah. kuat-kuat. Saya yakin sekali di balik tekadmu Gemini akan ada cahaya sinar untukmu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan untuk ibunya, ya bersyukurlah mempunyai anak sebaik itu, yang merelakan pendidikannya untuk mengangkat derajat ibunya. Amin. Ya, ingat Gemini, ramehnya usahamu saat ini, viralnya usahamu saat ini, bukan karena masakanmu, Tuhan yang tapi Tuhan menggerakkan hati umat manusia untuk datang ke tempatmu, untuk berbelanja ke tempatmu, karena niat baikmu. betul. Gemini, jangan berubah, tetap beribadah, tetap berbuat baik. Celengan yang pecah ganti dengan celengan baru untuk menyisikan uang itu ke dalamnya. Tetap harus menabung. Capai, ya. Mau katanya mau cari rumah walaupun kecil, Amin. Betul. tapi rumah sendiri, ya, Alhamdulillah. itu akan tercapai di tahun 2025. 25, Masya Allah, tabarakallah. Alah, itu tadi ya, Rek, ya. Nah, saya lupakan jadinya. Kenapa nih? Jadi pelajaran kita dapat, saudara kita Gemini ya. Apabila kalian tidak bisa mengangkat derajat kalian sendiri, saya yakin akan ada anak yang baik yang akan mengangkat derajatmu, yang mereka berjuang layaknya kamu berjuang untuk menghidupi dirinya. Betul. Ya, tanam kebaikan, karena kebaikan itu akan muncul dari anak. Betul, gitu ya. Raden Atilara ya, sebuah cerita Rogo Sukmo yang dimana perjuangan ya, Ki ya. Ada juga yang seperti itu ya, anaknya ngikut. Ada. Ini buktinya Anaknya nggak mau ngikut, tidak terpengaruh. Betul. Ya. Dan untungnya juga ibunya pun juga nggak ini nggak, Ki ya. Nggak. Ini dia merantau ya di Jakarta ya, Merantau, bukan asli asli mana? Jakarta. Dia merantau di Jakarta, ibunya dia nggak mau pulang ibunya karena hamil tersebut. Ini dibesarkanlah anak. Anjir, betul sekali. Sebenarnya ya pilihan yang ini bijak juga ya, membesarkan walaupun dengan Ya kondisi. itu padahal pada saat dia berpacaran dengan bapaknya ini ya ingin digugurkan, tapi si ibunya ini mempertahankan. Itulah hebatnya mungkin kebaikan yang Tuhan percaya dengan ibunya. Ibunya nanti ya akhirnya kan anak yang bisa membanggakan gitu Ya, ya. karena pada saat berpacaran dengan bapaknya itu sering dipukul karena hamil itu, ya. Tapi dia tetap bertahan untuk menjaga anaknya. Pas pada saat penderitaan anaknya baru lahir sampai 3 tahun itu penuh perjuangan. Penuh perjuangan Itulah si mungkin Tuhan melihat pengorbanan seorang ibu membesarkan anaknya. Itu tadi dia ya. Jadi kalian ibaratnya untungnya si Gemini pun mempunyai pemikiran yang luas gitu ya, Ya. Ki ya. Sebelum 40 hari dia harus menerima tamu Anjir. karena uangnya tidak ada. Lagi niku untuk biaya persalinan Ya. juga butuh duit ya, Ki ya. Dia harus menerima tamu dia sebelum 40 hari loh padahal. Betul sekali. Bukannya hobi, enggak. Tapi gimana lagi ya, Ki Ya. ya. Namun ini tadilah si Gemini anak yang sangat baik ya, Ki ya. Dan tidak menjudge ibu. Mungkin Betul. dengan begini Gemini kamu tahu bagaimana ibumu ya. Iya. Ya. Yang 3 tahun dipukulin itu. bapakmu Betul. mempertahankan supaya kamu tetap Betul. hidup. Betul. Walaupun orang mencaci maki ya. Ya. Akhirnya kalau misalnya kamu nggak gugurin, ya, saya akan kabur. Ya udah kabur aja, saya akan membesarkan anak ini kata ibunya. Artinya Masya Allah, semoga si ibu dan si Gemini nanti bisa diberikan kemudahan jalan untuk keluar dari hal yang Iya. tersebut ya, Ki ya, dari Betul. pengaruh-pengaruh yang tidak baik, dan semoga usahanya selalu viral, amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa dirinya. Nah ini ibunya pasti mendengar ini. Bu, dengar sebentar deh ini. Kok alah, alah. Udah. Ya. Baik, nanti setelah ini Mas Jawin mengikat Ki Majam melihat, aduh,
ibunya jadi teringat masa lalu ya. Alas, enggak apa-apa ya. Mungkin dengan ini si Gemini pun akhirnya biar tahu gitu bagaimana perjuangan seorang ibu. Mungkin saat ini kau Gemini, mungkin orang lain melihat, wah ibuku wanita yang ini nih, tapi tidak tahu bagaimana perjuangannya si ibu untuk membesarkan. Jadi anak-anak di luar sana jangan kurang ajar sama orang tua. Ya, jangan kau hina ibumu. Ya, jangan ngawur kalian. Lanjut nanti setelah ini Mas Jawid mengingatkan Ki Macan melihat lebih lanjut untuk zodiak, mimpi dan doanya terkabul di akhir Januari 2025. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali sekian menarik energi alam semesta. Untuk menerawang membuka tabir misteri untuk zodiak yang mimpi dan doanya akan terkabul di bulan Januari di tahun 2025. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati. Jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak berubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa berubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Kan ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya, dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan. Banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapat dari hasil Rogo Sukmo, yaitu banyak permasalahan-permasalahan yang datang di orang-orang di luar sana, yaitu di perekonomian ataupun di keuangan mereka. Banyak yang bercerai gara-gara perekonomian. Banyak yang menjadi kriminal gara-gara perekonomian. Banyak yang saling tikam-menikam atau mengirimkan ilmu hitam gara-gara perekonomian atau uang. Nah, makanya, jadi karena itu, niat saya ingin membantu para saudara-saudaraku di luar sana untuk menstabilkan perekonomian, sehingga perekonomian kalian kembali normal seperti orang-orang lain di luar sana, sehingga terhindar dari yang namanya perceraian, kriminal, saling hantam sama saudara, ya, direndahkan. Tapi untuk orang-orang yang terpilih atau yang beruntung ya, untuk mendapatkan media terbaru saya ini ya, ini bukan hanya kebetulan, tapi sudah emang jalan takdir yang kalian dapatkan untuk kalian memperbaiki perekonomian kalian. Ya, ini ada media terbaru yang baru saya selesai ritualkan. Namanya minyak kenanga. Yang mana di dalam botol minyak ini ada satu kenanga, ya, satu batang kenanga bunga yang saya masukkan di sini. Minyak kenanga ini sebenarnya ilmu batin tertinggi dari spiritual, yang mana mampu menarik energi uang untuk kembali lagi. Ya. Tapi memang sudah saya niatkan, ya, untuk saudara-saudaraku di luar sana, ya. Untuk mendapatkan minyak kenanga ini, ya, kalian harus menghindari yang namanya 4 sifat dalam tubuh kalian. Yang pertama, ego. Ego tidak boleh tinggi, tetap rendah hati. Ya. Yang dua, sombong atau pamer. Itu tidak akan dapat media ini. Dan yang ketiga, tidak bisa menghargai orang lain, tidak akan pernah dapat media ini. Dan yang terakhir, tidak sabaran. Ya, 4 karakter ini tidak akan bisa menggunakan media kenanga, minyak kenanga. Ya, yang mana minyak kenanga ini adalah tingkat ilmu kebatinan paling tertinggi. Ya, mampu menarik uang. Cukup dioleskan di semua uang kalian. Oleskan sedikit. Bisa di ujung, bisa di tengah, tapi jangan banyak-banyak ya. Oleskan sedikit, seperlunya di semua uang kalian. Setelah dioleskan, nanti saya akan berikan amalan yang mana untuk menarik uang tersebut kembali pada kalian. Setelah kalian oles minyak ini, ya, setelah kalian doakan menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing, bermohon kepada Tuhan, ya,
Dan bisa kalian belanjakan, bisa kalian bayar kontrakan, bayar sekolah, bayar cicilan. Dengan sendirinya, uang-uang itu akan berbalik apabila kalian mengikhtiarkan dengan usaha dan bekerja. Ya, dua ini cara mereka untuk mencari jalan untuk datang kepada kalian sendiri. Itu caranya. Ya, setelah dioles, didoakan, lalu kalian berikhtiar bekerja, ya, mencari rezeki di luar sana tanpa kalian sadari. Uang yang wangi dari minyak kenanga ini akan kalian sadar, wah, ini uang saya yang kemarin. Dia datang kembali. Itu. Wah, Ki Macan, saya cuma hanya ada 50 ribuan, itu juga pecahan. Gak apa-apa, oleskan. Doakan, ya Allah, ya Tuhanku, saya berikhtiar dengan uang ini. Uang ini saya akan belanjakan dan mudahkan untuk kembali lagi dengan usaha saya, dengan pekerjaan saya. Seperti itu. Dia akan datang dengan jalannya sendiri untuk menemuin kalian. Bukan berarti dia datang di meja, enggak ya. Uang itu akan datang melalui kalian ikhtiar bekerja. Akan mudah sekali mendapatkannya. Seperti itu. Bukan penggandaan di sini, ya, tapi pengembalian dari kalian belanjakan dan kalian ikhtiar bekerja, dia akan datang. Orang melihat kalian care, peduli, ya. Yang awalnya kalian keluarin 15 ribu, tau-taunya siang ada orang yang mengajak makan seharga itu. Itu kembaliannya. Kadang-kadang ada orang kasih uang tip nih 15 ribu, balik lagi dia. Seperti itu. Jadi apabila minyak ini sudah datang pada kalian, ya, dipergunakan dengan baik. Minyak kenanga ini, minyak penarik uang, ya, akan luntur dengan sendirinya apabila kalian mempunyai 4 karakter buruk dalam tubuh kalian. Dia akan luntur dengan sendirinya. Karena minyak kenanga ini adalah minyak ilmu kebatinan paling tertinggi. Tidak cocok untuk orang-orang yang emosional. Ya, hindari emosi, ya, pamer atau sombong, ya. Dan ketiga, kalian harus sabar, banyak-banyak bersabar. Dan keempat, jangan pernah merendahkan orang lain. Ya, kalau tidak minyak ini akan luntur dengan sendirinya. Ya. Gitu ya, Ki, ya. Dan syarat yang diperlukan Ki Macan untuk pengisian minyak kenanga, Lengkap, tanggal dan hari. nah, nama lengkap, tanggal dan hari lahir untuk mendapatkan minyak kenanga, dan hubungi di admin 1, admin 2. Ingat ya, admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan yang mana mereka bisa mendeteksi orang-orang mana saja yang harus dibantu atau tidak. Jadi apabila admin 1, admin 2 tidak membantu kalian, introspeksi. Ya, Ki Macan kayak nggak butuh uang saja. Bukan permasalahan uang di sini, tapi tanggung jawab saya kepada Tuhan. Jadi saya harus pilih-pilih orang-orangnya, orang-orang yang benar-benar bisa saya bantu, yang harus saya bantu. Ya, itu maksudnya. Ya, jadi apabila kalian yang sudah dapat minyak ini, pergunakan dengan baik. Amin. Tapi kalau belum, gagal misalnya, ya, perbaikin dulu diri kalian, apa yang salah. Ya. Gitu nggih, Ki, ya. Dan maharnya 275.000 belum termasuk ongkir. Jadi saya akan mengkolaborasikan, ya, antara kartu oracle dan kartu tarot beserta kitab Prabu untuk meropong dimensi zodiak, mimpi dan doanya terkabul. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawang lebih dalam, ya, seperti biasa, sebelum saya menerawang, saya ingin menggunakan parfum aura, yaitu parfum Sanjagat. Parfum Sanjagat ini, ya, sudah saya doakan dan saya ritualkan, dikhususkan untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh dan membuka aura positif. Jadi apabila aura kita positif, saya sudah yakin bahwa kebahagiaan, keberuntungan, kesehatan, kelancaran rezeki pun akan menghampiri kalian. Amin, amin. Itu kalau kalian positif. Makanya pentingnya mempunyai energi positif, sifat karakter positif, Ki, ya. Iya. Biasanya saya gunakan untuk saya menerawang, beraktivitas, dan juga untuk bertemu orang banyak di luar sana. Nah, kalau untuk wajah, saya gunakan banyu mustika untuk pesona wajah, membuka aura wajah kalian. Bagus sekali ini, mau ketemu orang banyak, klien, pacar, mertua, atau siapapun itu, ya, suami kalian,
Pakai banyu mustika aura wajah kinyis-kinyis aura terpancar. Ya. Ngoten nggih. Ya, kita akan lihat. Kita akan masuk di dimensi bulan Januari. Ini mimpi dan doanya akan terkabul di akhir ya. Di akhir Januari ya. Ini mimpi doa terkabul. Oh, sinergi. Ya, sinergi ini artinya berdatangan, layaknya turun hujan. Ya. Jadi rezeki kalian itu berdatangan kepada kalian. Alhamdulillah. Ya. Angka yang keluar dari kartu oracle ini adalah 5. Jadi saya pastikan ada 5 zodiak, mimpi dan doanya akan terkabul. Ya, karena banyak rezeki yang akan datang ke rekening kalian seperti layaknya mata air yang akan keluar dan masuk ke tangan dan rekening kalian. Alhamdulillah ada 5 zodiak kira ya. Ini untuk akhir Januari 2025 mimpi doa terkabul. Alhamdulillah. 5 zodiak Rek. Zodiak Leo. Leo nomor setunggal ya Rek ya. Leo. Yang kedua Libra. Libra. Leo Libra. Virgo. Virgo. Kurang 2. Scorpio. Scorpio. Kurang 1 yang terakhir napa niki. Gemini. Wah, Gemini. Alhamdulillah ya. 5 zodiak ini adalah dikelilingi elemen air, yang mana 5 zodiak ini ya akan bergelimang rezeki di Alhamdulillah. akhir bulan Januari sehingga bisa mewujudkan mimpi dan doanya. Ya. Amin. Walaupun tidak semua mimpi dan doanya terkabul, tapi paling tidak ada 1 atau 2 yang akan terkabul di akhir bulan Januari. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira ya. Kira-kira mimpi doa apa ini? Rilis. Akan mampu kalian bisa membayar hutang piutang. Bukan membayar saja ya, tapi melunasi hutang piutang. Alhamdulillah. Lunas hutang piutang. Amin. Lunas hutang piutang. Pengangkatan karir dan pengangkatan gaji. Ya, kalian akan diangkat dan menjadi orang kepercayaan untuk Tempat khusus menghandle tempat pekerjaan kalian saat ini. Ngoten iki ini bekerja di sebuah tempat berarti ya iki ya. Wah, alhamdulillah kira ya. Orang kepercayaan, pengangkatan karir, gaji, alhamdulillah. Wow, relaksasi, ya. Ya, di sini saya lihat di sini untuk 5 zodiak ini yang mempunyai usaha, ya, di akhir bulan Januari ini akan bergelimpangan omset, ya, pesanan, pesanan dan juga banyak orderan yang kalian terima nanti di sini. Banyak pesanan, banyak orderan. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin ya. Di akhir Januari alhamdulillah. Ya, yang saya lihat di sini melalui kitab Prabu, ya, akan ada beberapa, ya, harapan yang akan terwujud seperti barang-barang yang kalian inginkan selama ini. Barang-barang yang kalian inginkan selama ini. Ngoten ya Ki ya, bisa membeli barang yang diinginkan. Alhamdulillah. Gunung meletus. Yang ingin merencanakan mengambil properti, ya, Amin. akan dimudahkan di akhir Januari. Alhamdulillah ini yang membeli properti. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin ya. Ya. Yang selama ini ingin membuat pernikahan, acara pernikahan, ya, yang selalu pending di akhir bulan Januari dimudahkan. Ngoten ya Ki ya, acara pernikahan. Wah, hai, alhamdulillah ya. Menghadiahkan orang tua untuk umroh atau diri sendiri. Umroh, alhamdulillah ya. Anak yang berbakti ya. Akan mendapatkan jodoh. Jodoh yang Ya, di bulan Januari sesuai kebiasaan kalian seperti apa, ya. Kalau aktivitas, ya, akan bertemu sana. Sesuai dengan aktivitas kalian ya. Akan mendapatkan pekerjaan. Ini yang belum dapat pekerjaan ini alhamdulillah ya, pekerjaan yang sungguh-sungguh Rek ya.
akan mendapatkan momongan bagi orang yang sudah menikah tapi belum mempunyai anak. Wah, ini pejuang garis 2 Gigi ya. Nah, alhamdulillah ya, perjuangan membuahkan hasil. Garis 2 akan mendapatkan kesembuhan dalam penyakitnya. wah, alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, dapat kesembuhan. Akan ada seseorang yang menghapus air matamu. Wih, seseorang yang menghapus air matamu, kesedihan. Walah, ya so sweet ya kira ya. Kemudian Akan ada hari baik untuk bisa kalian liburan. oh, ada hari baik untuk liburan Gigi ya. Healing gerak ya. Refreshing. Ya, ini yang terakhir, membahagiakan anak. Katanya Kia membahagiakan anak. Alhamdulillahirabbil alamin, membahagiakan anak. Titik pencapaian sebuah kebahagiaan itu bermacam-macam ya Ki ya. Bisa dalam bentuk materi, properti, ataupun sesuatu nazar yang tidak melibatkan materi dan properti. Iya, Katanya Ki, kok Mas Jawid melihat bahwa kebahagiaannya ibunya akan berhijab ya. Ya. Mengikutin anaknya. Karena dia bilang ke anaknya, "Kak, omset kamu per hari dengan omset ibu per hari besaran kamu loh, Kak. Kenapa nggak dari dulu sih, Kak?" Katanya. Omset ibunya itu kalau rame 125. Bisa kalian bayangin lah. Belum resiko sakit. 125 itu nggak rame terus. Sedangkan anaknya bisa bersih dipegang 4,5, Masya Allah, 500. Alhamdulillah. Setiap hari itu nambah porsi apa namanya ya? Nambah anunya, kiloan iya, nasi iya, kuduknya, iya. Masya Allah. Ibunya yang bilang tambahin sosis, tambahin pentol, jadi orang bisa kalau mau tambah-tambah seperti itu di luar dari orek tahu tempe orek, jadi ada variasi lauk nasi uduknya ya Ki ya. Sempat ibunya khawatir, ya Allah sepi kali deh nih gitu. Kata dia Ki ya. Rame karena Tuhan, ingat itu tadi, Tuhan yang menggerakkan. Ini kesempatan yang harus dimanfaatkan dengan baik, jangan ada kesombongan. Mungkin juga dengan cara seperti inilah saatnya ibu untuk istirahat, memperbaiki ibadah, betul. menghapus hal-hal yang tidak baik. Ngoten ya Ki ya. Tapi kalau misalnya ini paling dia 3-4 bulan di kontrakan itu, nanti kalau sudah lewat dari itu dia mau cari tempat agak depanan dikit yang pinggir jalan besar. Masya Allah, mengambil ibunya karena dia takut lawan ada 2 temennya yang tidak suka dengan ibunya sudah nggak kerja lagi. Oh alah, lebih dong. Iri lah itu pasti akan selalu ada orang seperti itu ya Ki ya. Oh alah, janjinya semoga apa yang menjadi rencananya nanti dipermudah oleh Tuhan yang Maha Esa ya Ki ya. Belum tentu loh anak-anak lain di sana bisa di posisi dia seperti ini. Masya Allah. Dan belum tentu mentalnya sekuat itu ya Ki ya. Tapi itu tadi Mas Jawir, kenapa akhirnya anak ini bisa dibanggakan ibunya bisa dibanggakan oleh anak si Gemini ini. Karena perjuangan ibunya itu loh pada saat hamil. Ibunya tahu ibunya salah hamil di luar nikah. Makanya dia bertanggung jawab. Dan anaknya sudah besar, anaknya lah yang bertanggung jawab atas ibunya. Masya Allah. Itu hebat Ya, tuh ya, tabur tua itu loh ya. Saling bertanggung jawab satu sama lain. Saling bertanggung jawab tuh ya. Makin meleleh lagi. Langkah nih Tuhan itu tidak melihat ya apapun pekerjaanmu. Apapun itu, yang penting kebaikan yang kalian tanam. Kalian bertanggung jawab dengan sebuah kesalahan. Kesalahan itulah yang akan mengangkat derajat kalian. Betul. Ya Allah. Yang penting Tuhan memberikan kesempatan untuk memperbaiki masa lalu dengan anak yang sudah membuat usaha niki ya. 45 apa 46 ya. Pokoknya umur segitu-gitu. Masya Allah ya. Ingat, Gemini sama ibu, energi kalian berdua itulah pun yang membuat
besar ya Betul, Ki ya. betul. Jadi jangan sampai si Gemini nanti tidak menghargai Betul, ibunya betul, dan betul. kemudian ibunya jangan sampai nanti lupa diri juga Betul, ya. betul. Lebih baik kalian cuma tinggal berdua Iya. ya harus menabung untuk masa tua. Ingat, mati tidak memuai. Ya. Ibunya sudah lama nggak pulang kampung. Lagi nih mungkin harapan pulang Iya. kampung Iya. juga. Aduh, wes baik dari sini. Alhamdulillah, terima kasih Iya. banyak nih Kiki Macam. Kenapa baru sekarang nonton Pitu Misteri? Iya. Nah, Kemarin kemana aja? kemana aja ngono ya Ki. Ya maaf loh ya Mas Jamil ini. Terima kasih banyak nih Kiki. Ini Ya. ada 5 zodiak. Sifat karakter positif apa nih Ki yang harus ditonjolkan 5 zodiak nih Kiki? 3 karakter positif yang harus kalian tonjolkan di bulan Januari ini. Yang pertama bersyukur, Bersyukur. yang kedua sabar, Sabar. yang ketiga bertanggung jawab. Waduh, Masya Allah itu loh Rek, ya. Bersyukur, sabar, dan bertanggung jawab. Nah ini tadinya salah satu si ibunya Gemini yang begitu bertanggung jawab ya Ki ya. Alhamdulillah, ini semoga penontonnya Pitu Misteri yang 5 zodiaknya sudah muncul selalulah mempunyai rasa syukur, mempunyai sebuah kesabaran dan selalu Tapi dia bertanggung buat jawab. itu Kenapa dia nasi uduk segala macam. Itu lihat di YouTube loh Mas Yawir. Lihat YouTube. Nah itu tadi ya Ki ya. Walaupun nggak punya pengalaman tapi dengan menonton YouTube dan kemudian Tuhan menggerakkan Iya. membuat lidah semua orang itu mempunyai dengan satu rasa. Iya. Apa ya? Nggak kun fayakun itu. Betul. Oke ya. Makanya saya bilang tadi bukan karena masakanmu ya, Nah, betul. tapi Tuhan menggerakkan hati umat manusia untuk membantu membeli dagangan. Ngaten ya Ki ya. Jadi udah dikasih tahu sama Kim Macan bukan karena masakanmu. Jadi nanti kalau kamu tidak bisa menjaga energi yang Tuhan berikan dan menjadikan kamu sombong, gampang bagi Tuhan menghapus rasa enak itu di lidahnya pelanggan-pelangganmu. Iya. Tangga-tangga sebelah kenapa ya nggak punya ide untuk Membuat ini. buat sarapan pagi ya? Nah, itu. Padahal komplek itu luas. Luas gitu ya Ki ya. Tempat orang bilang apa ya? Nah, Itu tadi karena ya dibutakan semua hati mereka ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak nih Kiki Macam. Semoga bisa bermanfaat untuk kakak-kakak semuanya, para penonton di Pintu Misteri. Kalau begitu saatnya Mas Jawir mau men-spill untuk medianya Ki Macam. Ini kagem semua kakak penonton di Pintu Misteri ya. Ini kan Ki Macam ada yang namanya media gelang magnet jodoh. Gelang magnet jodoh ini ada yang untuk laki-laki dan untuk yang perempuan ya. Mas Jawir mau menginformasikan gelang magnet jodoh ini penarik jodohmu. Ini bukan pemikat, bukan juga pelet ya. Dimana gelang magnet jodoh ini akan membantu si pemakainya agar jodoh yang diberikan Tuhan itu cepat datang pada dirimu ya. Jadi apabila kalian pemakai gelang magnet jodoh, jangan kalian berpikir bahwa jodoh besok akan datang, tidak. Tapi gelang magnet jodoh, energi dan jurinya Ki Macan akan melihat dulu si pemakainya seperti apa ya. Apabila mempunyai karakter sifat yang tidak baik, ya pasti akan memperbaiki sifat dan karakter kalian. Karena pasti kalian kan mengharapkan jodoh yang baik, bukan? Sedangkan jodoh itu adalah sebuah cerminan bagi kalian. Kalau kalian yang tidak baik, ya nanti dapatnya yang tidak baik. Makanya kenapa juridnya Ki Macan mempunyai tanggung jawab yang untuk membuat si pemakainya agar mempunyai energi positif. Kalian sudah positif, ekonomi sudah bagus, yang laki-laki ya, nanti insya Allah jodoh itu akan cepat untuk datang. Ya, jangan kalian berharap pemakai gelang magnet jodoh kemudian kalian akan jadi playboy, playgirl. Nggak bisa itu. Kalian nggak akan jadi playboy, kalian nggak akan jadi playgirl. Pemakai gelang magnet jodoh walaupun nanti auranya terpancar ya, tapi dia akan mempunyai sebuah kesetiaan. Ya, Gio, mau jadi playboy, playgirl nanti kamu dapat karma. Medianya Ki Macan tidak akan membantu kalian untuk mendapatkan karma yang tidak baik, sayang. Nah, gelang magnet jodoh ini kalian bisa menghubungi ke admin 3 ya. Atau tidak kalian bisa menghubungi admin toko online itu di Shopee, di TikTok. Cariin nama tokonya Pintu Misteri ya. Silakan bisa menghubungi admin yang bersangkutan jika menginginkan gelang magnet jodoh. Nah, kalau sudah saatnya Mas Jawir mau menginformasikan, monggo yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, penonton di Pintu Misteri, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan. Karena di Facebook Ki Macan akan berbagi video-video yang tidak ada
ada di channel YouTube Pintu Misteri, hanya ada di Facebook Kim Macan. Dan jangan lupa bagikan video-video yang ada di Facebook Kim Macan agar semakin banyak saudara-saudara di luar sana yang mendapatkan manfaat dari ramalan penerawangan Kim Macan. Dan jangan lupa bagikan video-video di Facebook Kim Macan, karena syarat dari Rogo Sukmo Kim Macan yang gratis itu like, komen, dan share video-videonya Kim Macan, baik itu yang YouTube ataupun yang di Facebook Kim Macan. Ngaten nggih. Dan jangan lupa kagem sedaya ini pun yang ingin tahu media-medianya Kim Macan apa saja, monggo bisa dicek di sini ya Rek ya. Ini untuk media-media pun Kim Macan lengkap dengan nomor telepon admin di atasnya. Kalau untuk toko online, tadi Mas Jawir sudah menginformasikan di Shopee, di TikTok, nama tokonya Pintu Misteri ya, Rek ya. Dan jangan lupa, wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, NKRI, harga mati. Baik Kim Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tidak akan pernah belajar sabar dan berani jika di dunia ini hanya ada kebahagiaan. Oh, ngoten ya Ki ya. Jadi kalau hanya bahagia-bahagia saja ya benar, kita tidak akan diajarkan untuk bertahan, untuk berjuang, ngoten ya Ki ya, dan tidak akan diajari untuk bersabar. Ki ya, matur nuwun. Saya Mas Jawir dan saya Kim Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.